Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada channel Narasi Pak Pembeli. Tutorial pada kali ini saya akan memperagakan cara memperbaiki kulkas beku di atas tapi nggak dingin di bawah ya. Pada tutorial kali ini saya cuma akan memperagakan, soalnya memperbaikinya sudah saya perbaiki 2 bulan yang lalu sebelum saya membuat channel YouTube. Ini saya nekat untuk memperbaikinya sendiri karena kecewa sama mekaniknya ya. Udah 2 kali saya perbaiki, sudah 2 kali diperbaiki mekanik, tapi nggak benar juga. Yang ketiga kalinya dimintanya uang 300.000, cuma nyiram-nyiram air panas saja, disuruh kembali tapi nggak balik lagi ya. Akhirnya saya cari tahu gimana cara memperbaikinya. Saya coba, alhamdulillah berhasil. Sekarang saya akan memperagakannya ya. Yang pertama kali kita coba, biasanya kalau rusak dia, kalau di sini di belakang sini membeku ya. Di belakang sini, di belakang apa ini biasanya menumpuk salju. Dibuka pun dia nggak mau ya, jadi kita harus siram air panas. Kita coba ya, ininya kita buka dulu. Kalau tidak bisa dibuka, misal tidak bisa dibuka, kita harus menyiram air panas ya. Betul, ini bautnya udah terbuka ya. Ini bautnya udah terbuka. Biasanya kalau rusak dia ininya nggak bisa terbuka, lengket. Kita nggak boleh memaksanya, kita harus menyiram air panas secara perlahan-lahan atau mendiamkannya agak beberapa jam sampai saljunya meleleh ya. Nah ini keras ya. Kita harus menyiramnya perlahan-lahan atau mendiamkannya agak beberapa jam. Terus setelah itu baru kita buka perlahan-lahan begini ya. Nah kita coba nyiram. Kita sediakan sengaja masak air panas ini karena dia nggak rusak, jadi saya akan pakai air freezer aja. Kenapa saya peragakan? Yang pertama, saya akan berbagi pengalaman. Yang kedua, kebetulan saya juga akan membersihkan kulkasnya yang udah agak kotor ya tuh. Ini cepat kotornya karena tempat kita menyimpan santan ya. Kita jual santan tanpa pengawet, jadi otomatis pengawetnya pengawet alami, yaitu freezer saja ya. Kita juga nggak punya freezer yang besar, jadi freezer kulkas saja nih. Kita siram pakai air panas ya, supaya batu es yang mengumpul di belakangnya cepat meleleh dan ininya bisa terbuka. Ini bisa ya, karena tidak rusak. Memang agak apa juga ya, lengket nih. Kita harus menyiram air panas sampai dia mudah terbuka. Ini sudah terbuka tuh. Ini kena nggak rusak. Kalau rusak dia batu es biasanya menumpuk di sini ya. Tuh, ini kena nggak rusak, jadi batu es nggak ada yang menumpuk, cuma sedikit saja. Jadi seperti itu caranya. Kita cuman
menyiram air panas sampai batu esnya meleleh semua di sini ya. Nah, setelah itu biasanya yang rusak ininya, ini namanya fuse ya. Yang kemarin yang saya gantikan ini namanya fuse. Terus timer ada tempatnya, ada di bawah, di bagian bawah, nanti saya peragakan ini ya. Setelah selesai, nah ini kita siram terus sampai batu esnya meleleh. Setelah meleleh, kita ada lubang saluran airnya di belakang, kita harus mencoloknya memakai kawat ya. Tempat pembuangan airnya harus kita colokkan sampai dia lancar pembuangan airnya. Terus kira-kira nggak mau juga, berarti ada yang rusak komponennya, yaitu salah satu ini fuse namanya ya, harus kita ganti. Itu yang saya ganti kemarin, itu fuse sama timer itu ada tempatnya di bawah ya. Ini udah selesai di bagian sini ya, kira-kira itu yang rusak ya. Terus kita akan tutup kembali. Ya, yang tadi harus kita siram sampai, kalau ada batu es yang menumpuk di belakang harus disiram terus sampai habis batu esnya. Setelah habis, kita harus pastikan kita harus mencolok saluran pembuangan airnya dari belakang. Apabila masih tersumbat, harus kita siram terus sampai lancar. Ini ya, kita pasangkan kembali. Dan setelan ini harus kita taruh di tengah-tengah supaya dinginnya terbagi ya. Kalau cuman kita langsungkan ke sini, yang mendapat dinginnya atau bekunya cuman di atas ya, yang di atas cepat membeku tapi di bawahnya tidak dingin. Jadi harus kita bagi dua setelannya, di bawah tetap dingin, di atas pun juga membeku dingin. Oke, terus kita lihat di bagian bawah yang saya tukar kemarin, yang fungsinya untuk meleburkan batu es yang membeku. Ini ya, timer tempatnya ada di sini, dalam sini. Fungsinya untuk mengatur supaya batu es tidak menumpuk, mengatur supaya kompresor di belakang berhenti mencairkan batu es. Setelah cair baru didinginkan kembali. Itulah fungsinya timer. Jadi barang yang saya tukar kemarin, alat yang saya tukar kemarin, fuse sama timer. Harganya nggak mahal-mahal, cuman 70 ya keduanya. Saya beli di suku cadang aslinya. Ini kulkasnya merek SAR ya, jadi otomatis di SAR juga ya, biar nggak salah. Nah, akan rugi sekali kalau kita nggak bisa. Dimintain sama montir mekaniknya 300.000, lemarinya nggak baik, malah uang melayang ya. Rupanya murah sekali ya, cuman saya takut ya kalau soal listrik. Bukan apa-apa, bisa saja sih kita berbagi sendiri, cuma resikonya tinggi ya, resikonya kesetrum. Ini ya, itunya udah terbuka nih, belakang sini dia. Tuh
timernya ini ya yang saya tukar. Masangnya juga sangat gampang, cuman ya ini saja, gampang sekali nukarnya, cuma dicopotin tuh dipasang kembali. Nah itu aja sih ya. Itu kendalanya kalau kulkas 2 pintu, beku di atas tapi nggak dingin di bawah. Cuman coba menukar itu 2 alat itu saja, bios dan timer ya namanya. Aduh. Kita pasang kembali. Ini alhamdulillah kulkasnya udah berfungsi kembali secara normal nih. Ini pembuangan airnya udah penuh ya, jadi kita buang airnya, kita siram air di atas tadi karena saluran airnya lancar, jadi airnya turun semua ke belakangnya. Kalau tidak lancar biasanya air akan tergenang dan membeku di atasnya. Saluran air pembuangannya pun kadang nggak berfungsi. Ini karena salurannya lancar, jadi airnya semua mengalir ke belakang. Ini kita buka dulu bautnya. Ini ya yang saya maksud, saluran air yang ini harus kita sodok atau kita apa namanya ya sodok lah ya, pakai kawat yang tumpul, jangan yang tajam ya Pak ya, takutnya nanti kita yang tertusuk. Nih saya gunakan kawat apa ya, kawat angin. Kita dorong. Kita dorong terus supaya airnya lancar, disodok-sodok terus ya sampai lancar air. Ini ya tempat penampungan airnya saya pasang kembali karena ini salurannya lancar, jadi nggak perlu lagi. Penting saudara sudah paham ya caranya, cuman nyodok itu aja, nusuk apa namanya ya, supaya saluran airnya yang tersumbat lancar kembali. Menggunakan kawat atau bahan yang tumpul ya, jangan yang tajam. Nanti saya akan memperagakan kembali cara melepas dan memasangkan timernya. Sangat mudah ya kalau timernya, cuma kalau bios itu saya khawatir aja, takut kesentrum. Boleh minta tolong sama suami, atau suami aja suruh perbaiki kalian ya, sangat gampang sih. Atau minta tolong anak bujang. Kemarin saya minta tolong anak bujang pasangkan biosnya saja. Ini masang kabel, saya sedikit khawatir ya.
ya, memasang timer ya maksudnya ya. Kita pasang kembali. Nah, itu udah terpasang tuh. Kita pasang kembali tutupnya ya. Ini ya alat yang saya tukar waktu itu. Ini namanya timer dan ini fuse ya. Macam juga bermacam-macam ya, tergantung kulkasnya. Ini kulkas merek besar 2 pintu, jadi kabelnya 2. Ada juga yang 4 kabel, 3 kabel misalnya ya. Selesai. Terus kita akan menutup pintunya. Biasa pintunya ini agak keras ya, agak kerasnya kita kecutkan biasanya. Nanti kita pasang tutupnya di situ. Ini udah selesai ya, pintunya pun udah kita rapikan dan sudah pasang baut, dan kulkasnya pun sudah saya bersihkan. Ini nggak bisa dibersihkan ya, emang warnanya udah seperti itu. Saya tutup tutorial kali ini dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.